Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Saya di sana beberapa rezeki mah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Agus. Kenapa harus Agus? Ada apa dengan nama Agus? Sudah tiga nama Agus yang membuat kericuhan di akhir tahun 2024 ini. Dimulai dari Agus Salim, diteruskan dengan Agus Buntung, hingga Gus Miftah. Seseorang yang seharusnya mengayomi, mendidik masyarakat luas, malah merendahkan masyarakat ekonomi rendah dengan guyonan yang sama sekali tidak ada lucunya. Malahan membuat masyarakat marah dan geram dengan kelakuan yang ia perbuat. Akan tetapi, siapa itu Gus Miftah? Apakah dia seorang pejabat pemerintah yang korup sehingga memunculkan kemarahan dari masyarakat? Apakah dia seorang pelawak? Atau apakah dia seorang mantan narapidana yang menjadi pejabat pada saat ini? Oh, tentu tidak. Gus Miftah ialah seorang utusan khusus presiden. Perlu diingat, utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Akan tetapi, masa iya utusan khusus presiden memiliki sifat dan tingkah laku yang seperti ini? Melihat hal tersebut, apakah ini sifat dari para pemimpin kita? Apakah ini tingkah laku yang mencerminkan utusan presiden? Dan apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan dari masalah ini? Inilah pembahasan mengenai Gus Miftah. Mari kita bahas. Kejadian ini bermula dari adanya suatu acara pengajian yang diadakan langsung oleh Gus Miftah sendiri. Pada acara pengajian tersebut, Gus Miftah sendiri sebenarnya telah melontarkan beberapa candaan yang seolah-olah menjatuhkan nama dari penjual ST itu. Mulai dari mengata-ngatai penjual ST itu dengan kata-kata hinaan, mengusirnya hingga merendahkan penjual ST itu yang dimana itu tidak terjadi di pengajian-pengajian sebelumnya. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik. Engko lak rong payu wis takdir. Melihat hal tersebut, tentunya tindakan itu membuat banyak sekali netizen menjadi marah kepada Gus Miftah. Bagaimana tidak? Seorang utusan khusus presiden yang seharusnya mengayomi, mengajar, dan menjadi panutan masyarakat malah menunjukkan sikap yang merendahkan penjual ST, penjual kaki lima. Tentunya itu merupakan suatu hal yang wajar mengapa masyarakat menjadi marah dan bahkan mengata-ngatai kembali Gus Miftah dengan kata-kata mutiara. Membuat masalah ini menjadi makin besar lagi hingga masuk ke telinga Bapak Presiden baru kita, Prabowo Subianto. Kalian saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur. Mencoreng nama baik negara. Tentunya itulah yang diperbuat oleh Gus Miftah pada saat ini. Akan tetapi melihat masalah yang semakin besar tiap waktunya, membuat Gus Miftah harus minta maaf kepada penjual ST itu. Dan setelah didesak oleh Mayor Teddy, Gus Miftah kemudian mendatangi langsung kediaman dari Sun Haji, sang penjual ST itu untuk meminta maaf. Namun, meskipun telah meminta maaf dan telah dimaafkan juga oleh sang penjual ST itu, netizen masih belum menerima permintaan maaf tersebut. Mereka menganggap permintaan maaf dari Gus Miftah hanya semata-mata dilakukan karena didesak oleh Mayor Teddy dan tidak tulus dari hati Gus Miftah sendiri. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda.
Melihat kasus yang semakin besar tiap harinya, membuat Gus Miftah merasa harus mundur dari jabatannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, itu merupakan suatu hal yang wajar. Dan masyarakat sudah meragukan jabatan dari Gus Miftah yang merupakan utusan khusus presiden yang membuat Gus Miftah harus mundur dari jabatannya. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Akan tapi bukannya malah meredah, bukannya menemukan titik terang, kasus ini malah menjadi makin besar lagi sesaat setelah mundurnya Gus Miftah dari jabatannya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa oknum masyarakat yang membela Gus Miftah menolak Gus Miftah untuk mundur dari jabatannya. Mereka sampai harus melakukan demonstrasi di jalanan untuk membuat Gus Miftah tidak mundur dari jabatannya. Gini aja. Gus Miftah itu melakukan hal itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sudah salah dari awal. Bukankah itu suatu hal yang benar? Bukankah itu suatu keputusan yang bijak dari Gus Miftah? Kenapa harus ditolak? Kenapa harus melakukan demo? Buang-buang tenaga saja. Buang-buang waktu saja. Dan benar, sesaat setelah demonstrasi tersebut dijalankan, Bapak Presiden kita menghargai keputusan yang dibuat oleh Gus Miftah dan mencabut jabatan dari Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden yang membuat kita makin respect lagi kepada Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau jabatan dan kedudukan ialah suatu hal yang tidak dapat kita permainkan sesuka hati kita. Seseorang yang mempunyai kedudukan dan juga jabatan seharusnya menjadi pedoman, menjadi panutan bagi masyarakat yang berada dalam naungannya. Tapi entah mengapa hal tersebut tidak terjadi di negeri Konoha kita tercinta ini. Banyak sekali orang yang memiliki jabatan dan juga kedudukan yang malah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah salah satu contohnya. Gus Miftah, seorang utusan khusus presiden yang seharusnya menjadi pedoman bagi masyarakat, malah melakukan tindakan yang tidak mencerminkan jabatannya sendiri. Dan meskipun telah meminta maaf, tentunya itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang telah diperbuatnya. Akan tapi melihat sikap Gus Miftah sendiri yang secara jantan, secara gentle mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mundur sebagai utusan khusus presiden, membuat kasus ini dapat terselesaikan dengan tepat dan benar.